dia banyak mengedukasi orang. Barusan aja ada Muslim baru tahu juga katanya, baru tahu kalau Al-Quran itu begini, begitu katanya. Jadi ya itu lebih bagus. Aku sarankan sama orang abang, karena sama-sama Bang Pei ini namanya Yusuf Pei. Nama abang keren sebenarnya bang. Bang. Ya. Abang ada lihat nggak video ini? Yang bikin umat Islam ketawa gara-gara Edis. Apa itu? Diskusi dengan Ustadz Wapi dia sampai tertawa terbahak-bahak umat Islam. 13 tahun dari mana? Mencari kosakata Robbihi saja nggak bisa. Robbihi, iya. Kayak gimana? 13 tahun. Apa 13 tahun? 13 tahun dia ngakunya 13 tahun sudah 13 tahun ngibulnya, bukan belajar Qurannya, 13 tahun ngibulnya. Jadi bagus bang kalau misalnya ya udah masuk dalam ruangan diskusi live gitu, biar kami umat Kristen maupun umat Muslim itu tahu kenyataan dan kebenaran yang sebenar-benarnya. Kami juga orang orang yang yang berada di dunia ini kan mencari kebenaran untuk menuju ke surga. Udah, kita nggak usah bahas Edis yang udah malu-maluin Kristen itu, nggak perlu. Ayo kita bahas yang lain aja. Enggak gini, karena judulnya di atas Edis TV setara dengan Yesus. Oh iya betul, itu kan judul. Memang. Bang Yusuf kan kasih judul itu dari kemarin saya lihat. Oh iya, kenapa setara dengan Yesus? Kan udah saya jelaskan toh. Tapi kan abang barusan bilang udah nggak usah bahas di TV lah, bahas yang iya, lain. kalaunya bahas masalah dia belajar 13 tahun ngibul, saya udah tahu itu, nggak perlu lagi. Baiklah bang. Tapi kan kami yang orang awam ini kan maunya abang yang setara dengan Edis TV ya. Udah lebih enak. Edis TV gitu itu di bawah kepala keponakan saya, Pak. Ilmunya. Di bawah kaki keponakan saya Edis TV itu ilmunya. Sampai ponakan saya ketawa, apalagi sama saya. Iya. Tapi ya udahlah bang. Karena jauh. Gimana ya aku bilang? Gimana ya? Sampai gini, bayangkan umat Islam sekelas keponakan saya aja lihat Edis TV nyari kosakata Robbihi, nggak dapet. Sampai ketawa ngakak keponakan saya. Kata Robbihi kagak dapet. Astagfirullah. Jadi gini bang, saya bagi orang umat Kristiani yang mungkin ada di channel ini ya, menurut saya itu kita jangan bahas Al-Quran. Kenapa jangan bahas Al-Quran? Memang kita nggak mengerti sama sekali tentang Al-Quran, karena di perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak tertulis tentang Al-Quran atau tentang yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Jadi makanya banyak umat Kristen. Jadi saya kasih tahu ini bang ya, banyak umat Kristen itu tidak pernah mau membahas karena mereka ya awam, buta, namanya nggak ngerti apa sih isi Al-Quran. Karena di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu jujur nggak ada bang. Iya, kami pun juga kami nggak mau bahas kitab perjanjian baru Kristen, kitab Paulus itu, karena Kristen nggak dikenal para nabi, nggak dikenal. Kita kan mengikuti milah Abraham sampai turun ke Ishak, Yakub, Musa dan sampai ke Nabi Isa atau Yesus, kan kayak gitu. Kristen kan setelah Yesus. Kalau Kristen ini kami nggak mau bahas sebenarnya. Itu terserah aja karena nggak dikenal para nabi gitu. Gimana sih? Iya bang, betul lah. Tapi ya kayak kemarin lah bang. Edis TV bilang, saya juga baru tahu ya bang. Ya bukan saya bilang, tapi ini yang dibilang oleh Edis TV. Apa sih
kitab Al-Quran itu bilang kitab yang sempurna katanya. Terus? Jadi dia tuh lagi berlawanan dengan apa ini, dengan berlawan, bukan berdebat ya, berdebat dengan orang umat Muslim. Jadi dia bilang, saya berani taruhan bahwa kitab Al-Quran itu bukan kitab yang sempurna, yang apa, adalah istilah yang nggak tahu lah. Dia lebih mengerti. Pak gini aja. Ya di Nah, Al-Quran terus- punya tantangan tuh Pak. Bentar. Di Al-Quran tuh punya tantangan. Ya. Kalau ada kesalahan Al-Quran, bikinkan satu surah saja semisal Quran. Ya. Nah, itulah Bang. Aku dengar dari dia ya, dari Iris TV. Oke, Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna katanya. Sebutkan di dalam Al-Quran ada enggak orang mati dikafanin, ada enggak dikitan katanya, ada enggak dalam Quran. Jadi dia itu melakukan sebuah challenge antara umat Islam dengan kitab Al-Quran. Nah, Jadi salah. Sebenarnya kebalik, apa yang Bang. salah? Ya, kebalik. Al-Quran sudah nantang duluan sebelum Edis ngomong kayak gitu. Ya. Apa tantangan Al-Quran? Jika Quran ada kesalahan, ya, silahkan kau bikin semisal satu surah aja seperti Quran. Faktanya 1.500, hampir 1.500 tahun manusia hidup waktu di zaman Al-Quran turun, nggak ada yang bisa bikin. ya, baru kan Bang. Baru Edis di tahun 2025 ini ngomong kayak gitu. Ketinggalan udah Edis itu, ketinggalan. Ya. Terus kan Bang, Tantangan dia itu bilang udah gini. dijawab sejak di abad ke-7. Gimana sih? Nah, saya kurang tahu Bang kalau terus dia bilang begini lagi Bang. Saya juga baru belajar, baru tahu juga. Dibilangnya sholat, nunjuk jari, silang kaki. Sholat itu apa, melakukan ritual gitu dari pagi, apa hirup-hirup. Ya iya, itu air, ada katanya. contohnya, Bang. Itu ada contohnya dulu, dari Bos. Nabi Muhammad, oke? Itulah dibilangnya apakah sudah tertulis, sudah ada dalam Al-Quran atau tidak. Tertulisnya dalam Quran, Bang, ya gini ya, tertulisnya dalam Quran yang menjelaskan, yang mencontohkan Nabi Muhammad. Nah, bagaimana dengan Yesus? Enggak, bukan gitu ngomong dia Bang. Dia ngomong tidak Ya iya, dalam Anda Al-Quran. banyak dicekoki Edis masalahnya. Bukan. Makanya saya Dicekoki, jelaskan Bang. kepada Anda, jangan ngotot gitu. Tertulisnya di Quran, dijelaskan oleh Nabi, oke? Tertulisnya di Quran, dijelaskan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Enggak dibilangnya gitu Bang. Anda lebih percaya Edis yang nggak tahu apa-apa atau lebih percaya saya yang menganut umat Islam? Coba. Bukan. Dia challenge-nya sama umat Muslim sampai dia bilang gitu, sampai dia bilang gini, saya akan terjun dari Monas kalau ada dalam ayat Al-Quran katanya. Bang, tertulis sekali lagi, tertulisnya di Quran, ya, dijelaskan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Nabi. Itu ya. Dia nyalain gitu Bang. Oke, coba buat ayat berapa di Al-Quran tertulis katanya. Contoh gini itu. Ya, contoh wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, Al-Baqarah 43. Dan dirikanlah sholat. Gimana sholat? Ya, dengarkan, gimana sholat? Sholat dijelaskan oleh Nabi dan langsung dicontohkan oleh Nabi. Tertulis di Quran, tapi dijelaskan dan dicontohkan Nabi. Oke? Ya? Nah, kenapa kemarin kalau misalnya Abang menjelaskan itu sama Edis, kan orang Abang Bang, Edis itu nggak minta jawaban, dia minta koin. Gimana sih? Dia udah tahu jawabannya, Yang penting room dia rame, orang sesat, koin banyak, kayak gitu. Dia udah tahu jawabannya itu, udah tahu dia jawabannya.
Nah, jadi jujur bang, aku saja teredukasi loh bang, teredukasi yang selama ini pantas. tidak mengerti. Bang, Anda merasa teredukasi datang ke saya kayak mohon maaf bang, kayak orang bodoh jadinya. Enggak. Kan orang Anda memang kan saya merasa nggak mengerti. teredukasi dengan datang Ya. ke tempat Edis, tapi ketika datang ke tempat saya merasa Anda seperti orang, aduh mohon maaf, orang bodoh gitu loh. Iya. Enggak bang, enggak. Saya nggak merasa bodoh. Saya nggak merasa bodoh. Nah, jadi satu hal lagi yang apa? Kenapa sih umat Islam itu sering membahas Bible, Alkitab, kitab baik kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru? Ada apa sih? Sedangkan umat Kristen tidak pernah membahas Perjanjian Baru, kitab Al-Quran. Seperti saya lah. Saya sekarang, saya nggak pernah membahas Al-Quran. Kenapa? Ya Karena emang Anda bisa tidak baca. tertulis. Anda bisa baca? Saya nggak bisa baca Arab. Ya Bang. udah, Itu kalau aku Anda bilang. saja nggak bisa baca, gimana mau bahas? Gini, bukan itu maksud saya. Aduh, aneh. Kemana pikiran Bukan, Anda? Dengar dulu. Anda nggak Bang bisa baca Yusuf. kitabnya, Anda mau bahas. Ampun. Bang Yusuf Putra Immanuel, Yusuf PI, Yusuf Putra Immanuel. Dengar dulu. Kan Aduh. saya bukan gitu bang. Maksud saya, kami orang Kristen itu betul nggak dulu di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang Al-Quran atau Nabi Muhammad itu tidak tertulis dalam kitab kami, betul nggak? Ya udah, gantian nanya. Ya, bentar. Makanya kami umat Kristen atau saya lah pribadi tidak pernah membahas Al-Quran atau Nabi Muhammad. Tapi yang menjadi pertanyaan di kepala saya sekarang, kenapa Bang Yusuf Putra Immanuel ini sering membahas kitab perjanjian yang ada, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Alkitab gitu. Apa Udah. maksudnya? Kenapa? Ada apa gitu loh? Udah curhatnya. Ya, Sudah dijawab kan Udah. tadi itu. boleh. Silakan Bang. Kan udah dijawab Ada apa? tadi. Apa jawabannya? Karena Al-Quran tidak ada kesalahan yang saya temukan, tapi di Bible banyak kesalahan yang saya temukan gitu. Oke Bang. Makanya Oke, saya bahas Bible untuk menunjukkan kepada kawan-kawan Kristen, nah ini kitabmu salah. Nah, kayak gitu. Gini loh Bang. Oh. Contoh, kamu bilang sama saya, ini kitabmu salah. Oh. Bukan, emangnya kenapa kamu menjudge kami, kami salah? Karena ada buktinya juga, datanya ada. Itulah kami tapi dikit, emangnya di Al-Quran itu ada Injil Bang, ada perjanjian. Oh, kalaunya di Quran ada Injil, nggak ada Bible sih, nggak ada. Nah, jadi kenapa dibahas? Ya kalaunya kita itu bahas Injil ya, terus bahas Taurat, bukan bahas Bible, bukan. Tapi karena wahyu yang diturunkan, wahyu yang diterima Yesus ternyata dituliskan di Perjanjian Baru, maka sedikit demi sedikit kita bahas Perjanjian Barunya, gitu. Karena ada nyangkut di situ, itulah Injil. Itulah aku bilang. Kenapa? Itulah aku bilang. Kami orang Kristen kenapa kalau misalnya orang abang merasa itu ada dalam Al-Quran, ya udah, orang abang kalangan abang sendiri yang bahas. Iya, di dalam Injil, iya tertulis begini. Ya kami umat Kristen nggak pernah merasa, biarpun gimana mau membenarkan diri sendiri, saya nggak terpengaruh. Ya udah, saya kalau gitu nanya sama Anda. Nah, mana perintah Yesus untuk mempelajari kitab Paulus, kitab Lukas, Markus, dan Matius? Mana? Nah, gini Bang. Nah, Jadi kalau perintah saya dari jelaskan Yesus, perintah dari Yesus. bukan perintah Bang. Biar tahu, gini. Biar jelas. Apa? Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus itu adalah murid.
murid Tuhan Yesus ada 12. Siapa Yang siapa? satunya Siapa tadi? Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan kawan-kawan Memangnya 12. Lukas pernah ketemu Yesus? Pernah bang? Di mana ngaco? Pernah bang. Ngaco, Lukas pernah ketemu Yesus. Murid Tuhan Yesus itu bang. Ini Kristen mana lagi Itulah. nih yang mengatakan Lukas Itulah, pernah Bang. ketemu Yesus? Matius, kami dari SM bang, sekolah minggu bang. Bang. Bernyanyi bang. Matius, Markus, Bang. Lukas, Yohanes. Anda Jadi tahu itu nggak? Murid Tuhan Anda Yesus. tahu nggak? Anda tahu nggak Nah. Lukas itu nggak pernah ketemu Yesus? Itulah aku bilang sama abang Aduh. bahwa pernyataan abang tentang Lukas itu salah. Saya orang Kristen. Nah, itu aku bilang. Pernyataan abang tentang Lukas sudah nggak pernah ketemu Yesus itu salah. Murid Tuhan Yesus itu ada 12 orang bang. Bang, ini baca ya. Ketemu. Nih, Apa? baca tuh. Saya nggak nampak kecil kali. Lukas Abang yang baca. tidak pernah bertemu Yesus secara langsung. Namun Lukas menulis Injilnya berdasarkan kesaksian para saksi mata yang mengenal Yesus. Itu enggak benar, Bang. Enggak Murid Tuhan benar, enggak benar Itu- juga. Abang gini, Bang. Udah Abang- ada tulisannya enggak Dengar, benar dengar. juga, teman-teman. Dengar dulu, Lalu Bang mau Yusuf Putra. lalu benernya itu mau pakai apa lagi saya? Nah, gini. Biar Ada. saya nggak pakai ayat ya. Abang udah pernah lihat nggak ada perjamuan kudus? Saya nggak ke sana. Nah, Pak. kayak gini, Lukas gini, pernah gini. nggak? Pernah Abang nggak udah ketemu pernah lihat Yesus? Saya foto- nggak ke situ. foto atau- Ya. Abang Saya udah nggak pernah ke lihat situ. Saya foto- nggak ke situ. Yang saya Abang- tanyakan, enggak. pernah nggak Lukas ketemu Yesus? Iya, Nah, disitulah ada foto Lukas nanti di atas. Itulah perjamuan kudus terakhir sebelum Tuhan terangkat ke surga. Jadi ada perjamuan kudus 12 muridnya tanpa Yudas. Yudas sudah gantung diri, udah bunuh diri dia. aduh. Jadi 12 murid itu nggak ada Lukas, Pak. ada Bang, Aduh, Bang, di mana tunjukkan datanya sama dengar. saya? Ya, Aduh, tunjukkan Bang. datanya sama saya. Lukas Bentar. ketemu Yesus. Gimana sih? Gini. Abang, Aduh. Lukas Gini, itu Bang. Bapak ya Dari paling cepat ditemukan Itulah, tulisannya Bang. 70 tahun Abang setelah belajar. Yesus dinaikkan. Gimana sih? jadi gini Bang, Abang belajar tentang Yesus itu salah. Belajar Wah, salah. Injil itu Meskipun di kitab Anda salah gitu. Ya. salah. Tidak. Loh. Saya LHL. Buka Lembaga di Alkitab LAI Indonesia. Lukas 1 pasal 1. Nih baca. Jangan saya Ya, yang baca. bacalah. Anda yang baca. Nih. Bisa ambil dulu, cari dulu di Alkitab 12 murid Yesus. Cari dulu di Alkitab 12 murid Yesus. Nih. Atau abang searching aja lah. Abang Nih. searching di Google. Baca aja. Nggak nampak. Nih, saya gedein. Saya kirim dulu bunga buat abang ya. Hmm. Nah, biar apa? Udah saya kirim bunga. Apa? Nih, baca. Nggak jelas awangku. Nih. Apa? Kena edis TV itu di atas, geser ke bawah. Geser ke bawah. Apa itu? Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang apa itu? Sorry Bang. Baca dulu nih, nggak nampak. Baca. Telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman.
Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukakan dengan teratur Untuk bagimu. membukukan. Itu sampai Bukan. Jadi kitab Anda kitab penyelidikan. Bentar abangku. Ya. Itu kitab berapa bang? Apa ya? Tentang apa? Lukas Berapa? 1 sampai 3. perikopnya. Lukas 1 sampai 3 ya. Karena itu setelah aku menyelidiki ya. Bukan. Baru aku 12 jadikan murid buku Yesus. ya. Di Google. Di 12 Google. murid Yesus. Ya, Lukas Jadi 1 gini. pasal 1 sampai 3. Cari aja di Google. Ada nggak Gini, Lukas Bang. murid Yesus? Gini ada. Coba baca dulu. Baca buku. Biar saya baca ya bang. Nih. Baca dulu deh. dari atas 12 murid Yesus tersebut adalah, coba. adalah Simon, Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedius, Yohanes anak Zebedius, Filipus, Bartomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Ada Lukas. Nggak ada Lukas. Hah? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak ada Lukas. Nggak ada. Apa? Nggak ada Lukas. Nggak ada. Udah dibilang nggak ada. Yohanes. Lukas bukan murid Yesus. Lukas dalam karung. Apa? Nggak ada Lukas. Lukas itu nggak ada. Hah? Pak, Lukas itu wartawan. Lukas apa? Coba cari. Lukas apa? Lukas itu apa? wartawan. Lukas Yesus. Jangan gitu bang. Jangan gitu gimana? Fakta itu wartawan. Itu ayat, Pak. Apa? Lukas itu? Alkitab. Hah? Ayat Alkitab. Lukas ayat Alkitab. Iya. Berarti bukan murid. Bukan. Oh, itu ayat Alkitab bang. Iya, dari mana Lukas murid Yesus? Bukan, ketemu Yesus kagak. Udah Itu dibilangin ayat, Bang. juga. Ayat. Aduh, dari tadi dibilangin, nggak dibilangin. Baca Jadi gini, 12 Bang muridnya Yusuf. Yesus nggak ada, Intinya saya bilang begini. ngotot Anda. Gini, saya ada suatu sama Bang Yusuf ini ya, semester. Kenapa abang selalu membahas Paulus, Bang? Hah? Enggak cuma Paulus, Kenapa, semuanya saya bahas, Bang. Semua. Enggak. Saya tertariknya abang itu sering membahas Paulus. Kenapa? Saya bilang Paulus dalam cerita ya, itu dia itu membunuh loh, mengejar-ngejar umat Kristiani. Enggak, Karena Bang. dia enggak pernah jumpa Bang, Yesus, Bang. Paulus itu saya bahas yang berkaitan saja dengan Yesus gitu. Kalau yang nggak penting itulah. nggak saya bahas, nggak. Ah, Nggak bukan, penting saya itu. kasih tahu sama abang. Saya kasih tahu sama abang. Kalau Paulus itu memang nggak ketemu Tuhan Yesus. Dia itu sebenarnya adalah orang yang paling benci Tuhan Yesus. Orang paling benci Tuhan Yesus. Sampai-sampai semua pengikut Kristen atau Kristus dibunuhnya untuk apa? Waktu itu dia tuh paling jahat lah. Semua dibunuh. Kenapa? Umat Pada Kristen ngakak ini. nih di bawah ini, pada ngakak. Enggak. Memang begitu Pada ceritanya, ngakak Bang. mereka melihat Anda ngeyel, Pak. Bukan ngeyel. Memang begitu ceritanya, Bang. Nah, jadi dia ketemu Tuhan Yesus lewat mimpi. Dia buta dan dia sampai nggak bisa melihat. Dan kemudian dia dipulihkan oleh Tuhan, dan mulai dari Bang. situ dia mulai Bang, menjalankan. gini aja Ya. kita nggak ada bahas Paulus, kita bahas Lukas. Gimana tuh? Tulisan Nah, Lukas bukan murid Yesus, tidak Lukas pernah ketemu itu Yesus. baru- Anda imani aja gitu. Gini. Hah? Lukas itu adalah kitab. Ya iya, nggak pernah Kitab. ketemu Yesus. Terus tidak sejaman dengan Yesus, Anda imani Sama, saja. Bang. Sama begini, Bang. Sama halnya begini. Abang udah pernah kuliah? Kenapa ke kuliah coba? Enggak. Abang menulis skripsi kan? Beda dengan skripsi, beda. Bukan. Lukas Beda. itu seperti itu kayaknya, Bang.
Beda. jadi Berarti abang kayak gini. artikel- Kalau kelasnya skripsi nggak bisa dijadikan kitab suci, nggak bisa bang. Bukan. Nggak bisa Tapi untuk kan diimani, gini, nggak Bang. bisa. Saya juga baru tahu, Bang. Saya juga baru tahu kemarin dari Edis TV bahwa hadis itu juga ditulis orang-orang yang temannya para nabi. Bang, Sama halnya, Bang. hadis itu ditulis ketika sahabat melihat kelakuan Nabi. Ya, Sama halnya. langsung lihat. Bang, langsung lihat, langsung ketemu. Ya, kayak gitu. Bang, Kalau Lukas sama, Bang. apa? Lukas kagak. Bentar, Bang. Sama, Aduh. Bang. Abang juga kan melakukan penelitian kan, Bang? Untuk membuat Penelitian apa? skripsi kan? Untuk membuat Ini skripsi kan? bukan ke skripsi. Ya, kalau Iya, abang sama, menjatuhkannya Bang. Gini, kalau loh. abang menjatuhkannya ke skripsi nggak bisa diimani jadi kitab suci, nggak bisa. Bukan. Pendekatan. Kita melakukan sebuah pendekatan secara ilmiah. Nah, mungkin tadi orang teman-teman Nabi menulis dalam hadis karena mereka melihat suatu kejadian yang dialami mereka dengan mata. Ya iya, mereka dan lihat dengan mereka. mata. Ya, sekarang saya di zaman sekarang kita kan sebagai mahasiswa, misalnya sebagai mahasiswa pasti melakukan sebuah penelitian di perusahaan atau di Bukan mana. penelitian. Kalau hadis itu Nah, bukan penelitian, gimana sih? Sama. Beda. Dengar dulu bos, dengar dulu Bang Yusuf, dengar dulu. Nah, penelitian itu kan dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, dan kita jadikan sebuah tesis skripsi. Oh, jadi baik. Anda mengakui kitab Anda dari hasil penelitian. bukan Kitab Anda dari hasil skripsi Lukas Ini- gitu. Ini lagi Bang, kemarin ditanya Edis TV sama awak. Enggak ada usah cewek, kayak dis ke Lukas tadi gimana ceritanya si Lukas. Ditulis bang, semua kitab dari perjanjian Oh, lama. jadi Anda akui itu skripsinya Lukas. Bang, Kayak gimana? Abang Kayak jangan- gimana? Bang, Kayak gimana? jangan Kayak gimana? gitu. Ayo. Abang itu seperti Loon namanya, Oon. Lah, bukan nggak usah pakai bahasa Jadi, Roh Kudus, nggak perlu bahasa Roh, nggak perlu gitu, nggak perlu Kenapa bahasa aku bilang Roh. on? Kita Abang bahas itu- masalah Lukas itu gimana pertanggungjawabannya. Itulah aku bilang tadi. Itu kitab perjanjian lama sampai Injil itu ditulis oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang mengalami mulai dari mereka masuk ke Mesir 12 suku Israel itu ditulis sampai perjanjian. Iya, udah Anda Nah. jelaskan Lukas nggak ada, gimana ceritanya? Lukas tuh nggak Apanya? ada, kenapa diimani kitabnya? Tidak diimani Bang. Kami Oh tidak, Anda pernah tidak beriman kepada tulisan kitab LAI Anda? Tidak. Anda Yang tidak kami percaya imani- kitab Anda gitu? Percaya sama Lah, firman-Nya. terus gimana? Nah, Serba yang salah kan diimani- jadinya? Enggak serba salah. Bang, Ah. begini, yang diimani itu Tuhan Yesus, bukan tulisan bukan ya kitab itu, bukan agama itu. Agama itu tidak membawa Anda ke mengimani surga. dari tulisan siapa? Lukas? Enggak lah. Enggak, itu iya. Kok Enggak. diimani? Si Kan Lukasnya kitab diimani. Anda ada namanya penulis Lukas toh? Kan gitu. Nah, terus abang bilang diimani. Lah, Anda mengimani Yesus dari tulisan mereka kan? Iya, yang diimani. Ya iya, bukan kayak tulisan. gimana? Yang Maju diimani kena Yesus, mundur bukan kena Anda tulisan. jadinya. Enggak lah. Ah. Abang mengartikannya. Belum. Kayak gimana tulisan dari orang yang tidak Gini diketahui rimbanya, loh, Bang. binnya siapa, murid Yesus bukan, ketemu Yesus Gini, kagak, tapi diimani. Bayangkan. Gini Bang, gini. Saya kasih pengertian yang lebih dekat sama abang ya. Abang menulis skripsi, mengambil misalnya dari si Anu, si A. Udah Itu tadi yang skripsi itu apa? Saya hanya bertanya sedikit aja.
Apakah Anda akui kitab Lukas itu bukan kitab suci tapi skripsi dari Lukas? Gitu. Kitab Lukas itu adalah kitab suci di alam Lah kitab sucinya dari mana? Enggak ketemu Yesus, enggak langsung berhadapan Yesus, beda zaman dengan Yesus. Kayak gimana? Bentar bos. Alkitab adalah kitab suci agama Kristen, makanya dibilang semua ayat-ayat dalam Alkitab itu adalah ayat kitab suci, makanya dibilang suci. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci orang Muslim, makanya dibilang Al-Quran itu suci. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran nggak ada perkataan manusia, nggak ada. Apa Quran? Nggak ada Al-Quran itu perkataan gini, manusia. Jadi yang perkataan manusia itu kayak Lukas tadi Pak, itu perkataan manusia. Ya, masih Anda imani saja gitu. Hah? Bukan imani Bang. Hah? Lah kan terus kayak gimana? Penulisnya kagak jelas, kagak ketemu Yesus, bukan murid Yesus. Bukan. Gini bang. Utanya Bang. Apakah Muhammad pernah ketemu Musa? Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa? Pernah. Di mana? Ketika Isra Mi'raj pernah. Di mana ayat berapa Bang? Ayat berapa? Ayo udah, Anda nggak akan percaya juga itu, yang jelas pernah. Sama hanya. Itu nggak ada hubungannya dengan penulisan kitab. Ya, itu nggak ada hubungannya dengan penulisan kitab. Yang kita cari ini tentang masalah penulisan kitab, oke? Ya. Saya tanya dulu sama Bang. Tanya sama Bang ya. Bang Yusuf PI udah pernah ketemu dengan Soekarno? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Udah pernah dengar cerita, pernah dengar cerita. Lalu saya tulis. Nah, sama lalu saya tulis kan? Ya. Lalu saya tulis, betul? Ya. Bisakah tulisan saya jadi kitab suci? Iya, tapi tidak saya imani ya tulisan. Padahal saya nggak pernah ketemu Soekarno. Saya nggak pernah ketemu Soekarno, nggak pernah. Betul. Ya, lalu saya tulis tentang Soekarno. Ya kayak gimana pun saya nulisnya apakah jadi kitab suci? Kayak gimana? Gimana? Saya tidak pernah ketemu dengan Pak Presiden Soekarno. Ya. Betul. Jadi, terus saya tulis tentang beliau. Bisakah tulisan saya jadi kitab suci? Bukan kitab suci, Bang. Sejarah. Bukan kitab suci, bingung. Anda mau mencontohkan kayak gimana? Itu mau mencontohkan kayak gimana Anda? Yang abang tulis itu. Yang abang tulis adalah sejarahnya Soekarno. Pak, inilah hasilnya Anda ya terlalu banyak lihat nonton debat labnya Edis gitu ya. Bukan soal itu Bang. Macet jadinya. Bukannya Anda dapat pengetahuan tapi malah dapat malu naik ke tempat saya. Bukan macet Bang. Enggak macet abangku, enggak macet. Macet. Jadi enggak macet. Nah, jadi begitulah Bang. Bukan tulisan abang tentang Soekarno, tapi nilai sejarah yang abang tulis itu yang menjadi yang kitab suci di sekolah lah. Nilai sejarahnya. Abangku. Ya, nilai sejarah itu kan dipelajari di sekolah. Dipelajari di sekolah dan dijadikan sebuah nilai-nilai sejarah dalam buku. Pak, berarti kitab IPS ya, buku IPS di sekolah itu bisa dijadikan kitab suci gitu. Lah, itu kan catatan tentang pahlawan, sejarah tentang pahlawan, sejarah tentang Soekarno itu dipelajari anak-anak kita di SD dan di sanawiyah. Bentar. Di SMP gitu ya. Catatan tentang Soekarno. Apakah dapat dijadikan kitab suci buku IPS itu? Bukan abangku, bukan begitu. Saya melakukan pendekatan sejarah dengan penulisan Lukas kepada ayat-ayat Alkitab yang dia kayak gimana caranya itu bisa diimani dan dijadikan kitab suci itu, gimana rumusnya? Bukan diimani abangku.
bukan imani. Gimana? Setelah dituliskan Lukas jadi kitab suci itu gimana rumusnya? Nah, itu kan sama halnya tadi. Abang menulis kehidupan Soekarno. Abang menulis tentang Soekarno. Bagaimana Soekarno memerdekakan Indonesia. Bagaimana Soekarno sampai ditahan. Kan itu tulisan-tulisan yang abang buat kajian. Sama halnya dengan Lukas. Sama juga dengan hadis. Saya baru belajar kemarin loh, saya belajar dari Edis TV bahwa hadis ditulis oleh beberapa teman-teman Nabi. Ya, begini, ngibul. Edis itu nggak tahu apa-apa gitu, ngibul. Gini bang, kalau dia ngibul, abang masuk ke dalam forum. Nggak perlu, terima aja tantangan saya, ya gitu. Jadi gini gampang bang. Abang masuk sejenak naik ke forumnya dia. Nggak perlu. Ngapain saya ke kandang babi bang? Kok kandang babi? Loh, saya udah pakai minyak harum, beli parfum, masuk kandang babi bau ntar. Bang. Sama halnya bang. Sekarang gini bang, itu abang jangan berdosa loh. Enggak. Memang enggak ragu-ragu saya sebut kandang babi. Sampai bilang begini, sampai dibilang Edis sama kami sama masa bodoh apapun dia ngomong bang ya. Masa bodoh. Dia terima aja tantangan saya debat offline jika mau dan jika gentleman gitu. Ya, itu aja. Masa bodoh dia mau ngomong apa? Kalau mau terima saja debat offline saya di rumah dia, ya itu aja. ada nyali nggak dia gitu? Gini. Saya lihat kalian berdua, abang dengan Edis TV itu adalah. Nggak perlu bang, nggak perlu saya bahas Edis pengecut itu, ya. Bukan nggak dibahas. Jadi apa yang kita bahas? Atau abang naikkan orang orang Kristen yang lain naikkan biar seru. Oke. Thank you ya bang ya atas diskusinya ya. Iya mak, tapi aku salut sama abang. Tapi nama abang itu ngeri apa loh? Yusuf itu kan orang tua bukan biologis ya dari Yesus ya. Nama Yusuf bukan orang tua sambung, ayah sambung. Baru P itu sebenarnya putra Immanuel bang. Keren nama abang sebenarnya. Yusuf putra Immanuel. Keren kali. Oke bang. Keren. Nah jadi semoga abang juga mencari suatu kebenaran yang luar biasa. Karena gini, saya lihat abang itu benar-benar tahu isi Alkitab loh. Dan semoga abang mendapatkan kebenaran dari isi Alkitab itu. Karena abang dari kemarin sejak satu minggu ini booming di TikTok tentang orang abang, tentang Jumat, tentang siapa lagi Hidayat yang dibilang-bilang di sini tentang Bu Rifa. Mereka cari-cari kebenaran di Bible. Sedangkan itulah aku bilang tadi, kami orang Kristen nggak pernah mencari-cari suatu kebenaran di dalam Al-Quran, tetapi orang abang sering mencari kebenaran di dalam Taurat, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di Injil. Nah, semoga orang abang itu menemukan kebenaran di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan orang abangnya mungkin begini kebenarannya, kebenarannya, dan saya percaya. Nah, gitu loh. Abang PI, Yusuf PI semoga luar biasa. Semoga karena luar biasa. Oke, Bang. Oke. Selamat malamnya, Bang ya. Oke, Abangku. Sakit kepala saya. Kacau kali ya. Iya ya teman-teman, bikin sakit kepala aja Bang ya. Macam mana pula Lukas muridnya Yesus katanya. Baru tahu saya. Ngotot pula beliau. Aduh.
Hmm, ya ngotot pula beliau ya. Aduh, mau kayak gimana? Ah, ada. Yang Kristen mana nih? Hmm? Hama selanjutnya. Iya. Hama selanjutnya. Sabar teman-teman. Jangan kemana-mana. Baik, sebelum hama selanjutnya ya. Teman-teman semuanya, saya mau izin umumkan ya teman-teman. Dari pengumpulan mushaf donasi pembelian mushaf Al-Quran kita ya kemarin lusa 3 hari yang lalu masuk 1,7 ya teman-teman, dan yang kemarin ya yang saya tidak live streaming itu ada masuk 500.000 rupiah gitu ya, jadi 2,2. Terus kita ya membelikan untuk tambahan ponpes di Nusa Tenggara Barat ya, di Lombok itu ya, itu 2,5 juta lebih ya teman-teman semuanya. Jadi kita udah belikan mushafnya tapi belum sampai gitu. Ya bagi kawan-kawan dan bapak ibu saudara semuanya, jika ingin ikut andil melestarikan Al-Quran dengan hafalan para hafiz Quran, menjadikan kita amal jariah, silakan Anda untuk menghubungi saya via DM atau Anda langsung ke Wawa yang saya sematkan nomornya ini ya. Nih ya. Tuh. Dan teman-teman semuanya yang WhatsApp saya itu saya izin untuk menyimpan nomornya ya, karena update dari pembelian Qurannya biasanya saya letakkan di status WhatsApp. Oke? Di status Wawa gitu ya. Iya, di status Wawa. Soalnya apa? Kalau bacanya menyebutnya betul gitu, aplikasi pelanggaran teman-teman. Pelanggaran ya. Tuh ya, silakan dicatat, saya hanya menyematkan sekali atau 2 kali. Jika Anda ingin ikut andil sedikit menyodakohkan harta Anda semuanya untuk adik-adik kita para hafiz Quran gitu ya, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, bisa Anda menghubungi nomor yang saya sematkan atau Anda bisa DM saya gitu ya. Kapan ke Lombok? Insya Allah nanti ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum akhina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah dicek resi pengirimannya kan, udah saya ini nih, udah saya kirimkan kan ke Ustadz kemarin tuh. Sudah Pak Ustadz, cuman sedikit penyampaian kepada para donatur bahwa alhamdulillah penambahan dari Pak Ustadz Yusuf Mansur kemarin, Pak Ustadz Yusuf, penambahan Al-Qur'annya 40 unit. 40 unit. Iya. Al-Qur'an yang insya Allah tanggal 1 ya Pak Ustadz ya, nyampenya. Tanggal 1 insya Allah. Bisa disebutkan Ustadz, dari pesantren mana Anda gitu? Apakah Anda mengenal saya sebelumnya? Apakah kita berkeluarga? Banyak kayak gitu tuduhannya aneh-aneh. Iya Ustadz, aneh Siap. saya. Ya, Pak Ustadz. Kemarin sudah anak bahwa sebentar Pak Ustadz. Ya, Halo. ya silakan, Sebentar, Pak silakan, Ustadz. silakan. Di sini Pak Ustadz kebanyakan itu TPQ Pak Ustadz. Alhamdulillah TPQ banyak di sini, ada adik kita, dan sebagian juga ada di pondok kita yang ada di Senyur namanya. Kemarin permintaan, alhamdulillah udah kita kasih. Cuman kemarin permintaannya 70 unit di TPQ
di TPQ Rodatul Atfal itu permintaan 70 unit untuk adik-adik kita. Namun saya sudah membelikan 30 unit. Nah sisanya itu 40. Itu yang saya sampaikan sama Pak Ustadz. Alhamdulillah dengan para donatur, dengan Pak Ustadz juga membantu kami untuk membelikan yang 40 unit itu. Baik, syukron, jazakallah ya para donatur. Ini Ustadz ya, itu bukan uang saya gitu ya. Saya hanya sebagai wasilah gitu, sebagai jalan bagi para pembelajar dan para hafiz Quran. Dan ya itu hak mereka gitu, hak mereka dari orang-orang yang ahlu sodakoh, yang baik hati, yang melihat di live streaming saya, yang peduli dengan agamanya, peduli dengan Al-Quran, untuk memelihara Al-Quran sebagai penerus kita di masa mendatang, kan kayak gitu. Maka dari itu kan kita mengadakan program agar agar kedepannya itu generasi kita hafal Quran semuanya, ya kayak gitu, mempelajari Al-Quran. Jadi seperti itu. Itu pun kan Al-Quran itu nggak dibaca sekali kan. Kalau dia menghafal atau belajar itu berulang-ulang, dapat terus gitu amal jariahnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di Lombok itu ada namanya namatan Pak Ustadz. Setiap Al-Quran habis dibaca, diulang lagi. Nah itu namatan, namanya itu namatan. Besok lagi kalau udah habis namatan terus gitu, seperti itu di Lombok ini Pak Ustadz. Ya itu saja Pak Ustadz. Baik, Alhamdulillah, syukran, terima kasih jazakallah. banyak kepada para donatur. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkah buat adik-adik kita yang ada di Lombok. Amin ya Rabbal Berikan Alamin. rezekinya kepada para donatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan di akhirat untuk Amin, ya surganya. Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya betul. Akhirul kalam Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya saya hanya mengumumkan sedikit ya untuk Anda semuanya dari ini ya, dari donasi yang kita kumpulkan. Kita telah membelikan kembali untuk kedua kalinya ya, karena ada kekurangan dari permintaan kemarin, kita tambahkan gitu ya. Dan itu uang dari Anda semuanya ya Bapak Ibu ya, bukan uang pribadi saya, tapi dari uang Anda yang Anda transfer ke saya untuk disalurkan kepada yang berhak ya, kepada para pemelihara Quran. Jadi seperti itu. Oke, hama selanjutnya. Iya. Aduh, ada hama selanjutnya. Aduh. Kacau juga hama selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh. Tunggu. Halo, selamat malam. Malam. Silakan open cam, Bang. Mau nanya aja bang. Silakan open cam dulu, Bang. Ya.
Soalnya gelap di sini, Bang. Aduh, gelap. Turun. Gelap. Nyimak aja kalau gelap ya, nggak usah ikutan naik. Gelap. Selain gelap, teman-teman, semua Kristen pakai masker hari ini. Nggak ngerti saya, kenapa hari ini semua mereka dari Kristen ini pakai masker semua loh. Nggak ngerti saya. Ada yang naik alasannya gelap pula. Apa coba? Nggak jelas amat. Belum ya, masih mutar. Kenapa ini nggak mau nih, muter-muter nih. Tunggu. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Malam. Bapak Kristen? Betul. Kalau Kristen open cam-nya silakan. Boleh. Nah, iya gitu dong. Anda Kristen, Anda mau nanya sesuatu atau mau saya tanya nih? Ayo, silakan. Boleh. Ditanya boleh. Yakin saya yang nanya? Yakin? Yakin. Yakin lah, kenapa enggak yakin? Baik. Kalau saya yang nanya, saya bertanya satu hal di kitab Anda. Ya. Nah, kata Yesus, sembahlah Allah, kan kayak gitu di Lukas 4 nomor 8. Lalu saya pengen tanya, kenapa Anda menyembah Yesus? Wah, itu mah gampang. Nah, itu paling gampang. Mana dalilnya? Kalau saya nggak pakai dalil ya. Nggak pakai dalil, imani saja. Imani saja gitu jadinya. Bukan imani saja, cuman Terus? kita pakai akal. Kita pakai akal manusia. Baik. Nah, dengan akal ilahi. Baik, kita pakai akal. Kita pakai akal kita. Apakah Tuhan bisa mati? Bisa. Tuhan bisa mati, kawan-kawan. Baru dengar saya Tuhan bisa mati. Bisa. Apakah Tuhan bisa dikandung oleh perempuan? Kenapa? Apakah Tuhan bisa dikandung oleh seorang perempuan? Bisa. Bisa juga. Bisa, Pak. Bisa. Waduh. Apakah Tuhan pantas mati terkutuk? Dia menjalankan apa yang dia buat. Waduh. Pertanyaannya mudah tadi jawabnya enak kali. Bisa. Apakah pantas Tuhan mati terkutuk? Bisa juga. Ya Allah, kenapa saya ketemu orang ini malam ini ya? Akut ini ya Allah, akut. Kenapa tidak bisa? Makanya saya tanya Abang, kenapa tidak bisa? Bang, kenapa tidak bisa? Kira-kira kalau kita manusia makan nasi, pantas nggak Bang? Pantas. Kalau kita makan kotoran, pantas nggak?
tidak pantas karena Oh, kita tidak manusia. pantas. Nah, Kalau bagi manusia makan kotoran saja tidak pantas. Ada yang tidak pantas bagi manusia, apalagi bagi Tuhan. Kagak pantas Tuhan itu mati, kagak pantas Tuhan itu dikandung perempuan, kagak pantas Tuhan itu ditangkap oleh makhluknya, kagak pantas Tuhan itu digantung, kagak pantas Tuhan itu terkutuk. Gimana sih? ini kan menurut analogi. Bukan menurut analogi. Kalau Kita pakai akal sehat gitu. dengar dulu. Kalau bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi manusia hal itu Oh, mustahil. nggak ada mustahil. Betul? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baik, saya tanya, bisa nggak dia jadi iblis? Bisa. Kalau dia mau. Bisa. Tuhan bisa jadi iblis, bisa. Bisa. Aduh. Kenapa tidak bisa? Terus Dia kan satu maha lagi segalanya, saya nanya. Bang. Satu lagi saya nanya. Hmm. Tuhan Ya. Anda bisa nggak menjadi bukan Tuhan? Bisa. Bisa juga. Nah, imani sajalah, terserah kaulah. Terserah kaulah. Sakit pada saya teman-teman, dibilang- bisa semuanya. Enggak usah sakit, kan dibilang di situ Tuhan maha segalanya, maha kuat, maha besar, maha kecil, maha gimana juga bisa. Waduh, maha kecil juga. Maha kecil juga. Bisa. Gitu. Bisa. Ya Allah. Kenapa hari ini kau pertemukan aku dengan orang yang kayak begini? Kalau Bang, dekat Bang, sama dengar saya, dulu, saya Bang. makan ini orang. Bang, dengar dulu Bang. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil Bang. Mau jadi semut pun dia bisa Bang. Waduh, Iya. dasar. Kau menghina Tuhan kayak gitu, Bang. Enggak lah. Kacau. Enggak menghina lah. Segala sesuatu dijadikan olehnya dan dia pun bisa segala sesuatu. Lah, Bang, kalau dia Tuhan jadi semut keinjak manusia kayak gimana ntar? Lemah kali Tuhan jadi semut. Macam mana pula kau ini mikirnya? Jikalau ia dikehendaki tidak apa-apa bagi Tuhan. Lah, nanti kalau keinjak manusia dia jadi semut mati, mana kuasanya? Aduh. Kuasanya tidak pernah hilang. Loh, dia jadi semut keinjak manusia mati, dia mana kuasanya? Yang namanya Tuhan itu kan Bang bisa maha segala sesuatu secara universal. Ya bisa juga dia menjadi bukan Tuhan gitu ya. Bisa apapun. Makanya aku bilang sama abang, Tuhan itu tanpa batas, tak terselami pengetahuan manusia dan kemampuan manusia. Ini parah ini. Parah ini. Kok parah? Bang, saya mau tanya kalau gitu. Yang dikandung Maria itu Tuhan atau manusia, Bang? Tuhan. Tuhan, baik. Ya. Jadi Tuhan di dalam perut gitu? Bisa. Bisa juga Tuhan dalam perut. Bang. Lalu dulu, Tuhan Bang. disusui. Halo Bang, dengar dulu Bang. Lalu Tuhan disusui Halo. gitu. Bisa. Aduh, Kenapa tidak bisa? Aduh. Hal Kacau itu emang ya. mudah bagi Tuhan Bang. Aduh. Bodrek mana ya? Bodrek saya kayaknya habis ini saya, teman-teman. Teman-teman ada yang mau debat gak dari Muslim sama beliau? Gantiin saya gitu. Sakit pala saya mikirnya. Kacau kali. Aduh, salah makan apa? Coba. Kacau. Anda pernah baca kitab kacau? Anda enggak, Pak? Kok kacau Bang? Kacau kali memang. Hal itu mudah bagi Tuhan Bang.
Ya mudah tapi nggak pantas, nggak pantas. Menurut Nggak pantas. kita tidak pantas. Tetapi Bang. menurut Tuhan siapa yang tahu? Bang, nggak pantas bagi Tuhan dia Oi. mati, nggak pantas jadi manusia, nggak pantas dikandung. Kata ente aja nggak pantas kita makan kotoran, kan kayak gitu. Ah,